akan langsung menjustifikasi bahwa mushaf itu mushaf yang sesat, karena kan di tidak perlu panjang lebar menjelaskan tentang biografi narasumber pada hari ini, karena teman-teman pasti sudah tahu semua. Seperti biasa, karyanya sudah banyak kita jumpai di media ini ya, di media media baik di media ini jurnal maupun di beberapa konten media seperti Tafsir Al-Quran.id dan lainnya. Kita bisa banyak menjumpai karya-karyanya Mas Zainal. Dan untuk hari ini, diskusi hari ini yaitu mengenal mushaf pusaka Al-Quran kenegaraan pertama di Indonesia. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali mushaf-mushaf yang indah, yang menarik, yang unik gitu ya. Yang mana yang dibuat oleh kesultanan masa lalu ataupun para elit sosial, bahkan dari aparatur pemerintahan pun juga menulis tentang mushaf tersebut. Oke, langsung saja buat Mas Zainal, dibuka saja diskusinya. Silahkan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah bergabung pada seri diskusi Al-Quran Nusantara pada malam hari ini. Ini sebuah awal bagi saya karena ketika awal Ramadan memiliki ide, alhamdulillah, karena semakin ke sini, alhamdulillah jaringan-jaringan para pengkaji mushaf itu dan tafsir ya, khususnya tafsir Al-Quran Nusantara itu semakin terbentuk, dan nampaknya bagi pemula itu kekurangan tempat untuk berdialog, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Maka dengan inisiatif saya dan juga atas konfirmasi teman-teman semuanya, maka seri diskusi pada malam hari ini akan berlanjut hingga 8 seri. Baik berkaitan dengan mushaf ataupun tafsir Al-Quran Nusantara, akan tetapi fokus pada kajian seri diskusi yang ada di bulan Ramadan ini hanya bersinggungan di luar tafsir ya, di luar tafsir. Dalam artian apa? Objek kajiannya bukan tafsir, bukan kita memaknai ayat Al-Quran, bukan, akan tetapi melihat dari sisi yang lainnya. Misalkan dari sisi kodikologi, kodeks, jilidannya, kalau misalkan konteksnya adalah mushaf cetak ataupun manuskrip, bisa juga berkaitan dengan yang lainnya, seni, iluminasi, segala macam. Alhamdulillah juga di seri ini, di bulan Ramadan ini, bergabung juga narasumber seorang iluminator, nanti ya, akan di minggu-minggu terakhir, namanya Ustadz Zainul Mujib, itu juga seorang iluminator internasional, sudah beberapa kali mengikuti perlombaan internasional, kayaknya tahun 2019 sudah pernah ke Berlin kalau nggak salah, itu memenangi perlombaan hiasan seperti yang ada di kaligrafi yang ada di Al-Quran. Itu juga tahun 2020 itu menang di desain iluminasi nasional tentang iluminasi Al-Quran juga di LPMQ, Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran. Selain itu juga bergabung salah satu akademisi alumni SPS ya, Sekolah Pasca Sarjana UIN. Alhamdulillah tesis beliau namanya Mbak Zikra Fadila, itu juga sebuah kehormatan karena sebelum mau mengisi di sini itu juga pernah mengisi seminar di Jagongan Naskah, itu beliau konsennya di filologi, dan di sini akan membagikan bagaimana mentahkik nanti ya, mentahkik manuskrip. Nah, ini tentu bagi teman-teman yang basicnya adalah usuluddin akan sangat berharga, karena kita tahu tahkik kita kalau di fakultas mungkin ya, mungkin semua UIN lah, kalau usuluddin tidak begitu mendalami tentang manuskrip karena hanya sebatas pengenalan saja. Tapi alhamdulillah mau bergabung dengan seri diskusi ini Mbak Zikra Fadila nanti di akhir
minggu terakhir Ramadan sudah berkenan dan akan menyampaikan juga terkait tahqiq tentang tafsir Ya Ayyuhan Nas karangan Syekh Abdul Latif dari Minang. Itu juga menarik. Terus selain itu teman-teman semuanya terima kasih di sini sudah bergabung juga narasumber nantinya yang akan menyampaikan di seri diskusi seperti Mbak Shirley, terus Mbak Nedi Azinuha, terus juga Mbak Mufida. Ini Mbak Shirley alumni UIN Syarif, terus Mbak Nedi Azinuha juga alumni UIN Syarif, dan Mbak Mufida ini UIN Jogja. Ini sangat menarik sekali. Semoga persebaran dan silaturahim diskusi seperti ini akan terus berlangsung. Baik, izinkan saya pertama-tama membuka dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Belum kita buka ya tadi Al-Fatihah. Baik, teman-teman semuanya, karena waktunya ini terus berjalan dan nanti hanya akan sampai pada 21:45 ya. Ini kita akan belajar atau mengenal Mashaf Pusaka Al-Quran Kenegaraan Pertama Indonesia. Sebelumnya, saya tertarik mengkaji Mashaf Pusaka ini karena background saya belajar kaligrafi, dan di Lemka Ciputat itu yang diasuh oleh Dr. Didin Sirojudin itu tiap tahun diajak ke Museum Bait Al-Quran. Dan ketika itu diperlihatkan ini mushaf pusaka. Kalau kita sering diterangkan oleh pihak museum itu sebagai mushaf Soekarno, mushaf pusaka Soekarno. Dari situ karena fisiknya yang besar 2 kali 1 meter ya, itu tentu bukan mushaf yang levelnya itu hanya untuk membaca, mengaji, bukan. Tentu ini adalah simbol atas kenegaraan Indonesia. Baik, pertama, tujuan mengenal mushaf Nusantara ini hanya pengenalan saja. Selain mushaf pusaka, kita mungkin akan menyelami berbagai mushaf Nusantara. Kita belajar keragaman, tidak mudah menyalahkan dan mengetahui interaksi umat muslim atas kitab sucinya. Seperti yang kita ketahui, tahun 2018 lalu terjadi kehebohan ya, karena ada dikenal dengan mushaf merah. Itu kayaknya videonya beredar sangat viral. Itu menyebut bahwa mushaf sesat, padahal yang dibaca, yang dilihat oleh mushaf, yang dilihat oleh orang Indonesia itu kayaknya orang yang memang belum mengetahui ulumul Quran, dan mungkin awam ya seperti kita kalau tidak mempelajari ulumul Quran akan langsung menjustifikasi bahwa mushaf itu mushaf yang sesat, karena kan di Maghribi atau di Maroko itu penulisan huruf Qaf titiknya cuma 1, jadi Al-Quranul Karim terlihatnya seperti Al-Quran. Nah, itu yang sempat viral sehingga menjadikan kehebohan. Akan tetapi masyarakat saat itu menunggu respon dari Kemenak, yakni LPMI, Lajnah Pembacaan Mushaf Al-Quran. Tentu itu juga terjadi karena sedikitnya sarjana yang mengkaji mushaf selain dari LPMI, peneliti LPMI. Ketika kita lihat jurnal, lagi-lagi peneliti LPMI, lagi-lagi peneliti LPMI. Maka dengan adanya seri diskusi ini, semoga lahir juga sarjana-sarjana muda yang concern terhadap mushaf dan varian varian diskusinya, kajiannya. Terima kasih. Selanjutnya, ragam mushaf Nusantara. Kita tahu mushaf Nusantara itu sudah melewati rangkaian zaman ya, baik dari manuskrip, cetak, digital hingga braille. Manuskrip tentu seperti kita tahu bentuknya naskah kuno. Setiap naskah yang melebihi umur 50 tahun maka disebut sebagai manuskrip ya. Itu tulis tangan tentu. Sementara mushaf cetak ini sudah menggunakan mesin cetak di Nusantara mulai akhir abad ke-19. Pertama kali itu ada di Palembang, mushaf Palembang. Kemudian seiring berjalannya waktu, setelah ada mushaf cetak, terus ada mushaf braille. Indonesia mendapatkan mushaf dari Yordania pada tahun 1952. Mushaf braille ini yang digunakan oleh teman-teman kita yang memang memiliki kebutuhan khusus, ya, kurang bisa, ini penglihatannya kurang awas, maka menggunakan mushaf braille. Nah, kemudian ada mushaf digital yang saat ini kita gunakan mungkin di Android segala macam. Tentu itu adalah rangkaian dari lanskap peradaban kita terkait mushaf Nusantara yang begitu panjang. Ya. Nah, ini salah satu bagian. Ini cuplikan dari skrip saya, Quran in Indonesia, manuskrip, terus print, braille, digital. Nah,
manuskrip sendiri kita sudah mengetahui seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Asmi tadi, bahwa naskah atau manuskrip ya, manuskrip kuno itu juga sudah kebentuk dua variasi, yakni mushaf-mushaf elit dan juga mushaf dari institusi pendidikan. Itu sangat jelas, sangat kentara ya. Kalau mushaf elit tentu iluminasinya sangat mewah, sangat menarik. Tapi kalau dari institusi pendidikan, ya ini hanya digunakan untuk mengaji, terus mungkin memaknai, mendarah seperti biasa, maka akan terlihat sederhana. Baik. Nah, terkait mazhab pusaka, bermula dari leaflet ini. Nah, ini kita jelas ya. Mushaf ini ditulis oleh Profesor Dr. Andes Haji Salim Fahri, Guru Besar IAIN Jakarta, jenis mushaf sudut, ukuran teks 50 x 80 cm. Penulisan mushaf ini diprakarsai oleh Bung Karno dengan kurator Khatat Kiai Haji Abdul Razak Mohili. Penulisannya dimulai pada 24 Juli 1948 dan selesai pada 15 Maret 1950. Dari sini semula saya menanyakan kepada pihak museum mengapa penulisan atau penyalinan mushaf yang sedemikian besarnya, yakni 2 x 1 meter, itu yang 50 x 80 cuma ukuran teksnya saja ya, yang kotak yang isinya ayat Al-Quran, akan tetapi fisiknya itu 2 x 1 meter. 2 meter. Itu maka saya bertanya, masa penulisan mushaf yang sebegitu besarnya hanya dikerjakan dalam kurun waktu 2 tahun, padahal tahun 48 itu kita masih memperjuangkan kemerdekaan kita ya. Saat itu agresi militer Belanda itu masih terjadi itu. Terus perjuangan dari Bung Hatta yang mempertahankan merebut kembali kemerdekaan itu kan sampai konferensi meja bundar juga kan. Nah, itu terjadi setelah agresi militer itu, dan tahun 48 berkecamuk posisinya Indonesia ini masih mempertahankan kemerdekaannya seperti itu, dan agak nggak mungkin gitu loh, negara yang baru berdiri terus juga belum stabil, bagaimana mungkin sebagian anggarannya bisa digunakan, dialokasikan untuk menulis mushaf yang dianggap sakral, terus dijadikan simbol kenegaraan, dan kemungkinan akan dijadikan kebanggaan lah oleh masyarakat, dan khususnya Bung Karno sendiri sebagai presiden pertama saat itu. Tentu ini agak janggal bagi saya, dan ketika itu penelusuran saya memang betul, ternyata tidak 1950, ternyata 1960. Nah, ini salah satu halamannya ya. Tam Al-Mujadid Al-Thalith Ramadan. Nah, ini Maret 1960. Jadi penulisan mushaf ini yang terdiri dari 3 jilid itu selesai pada 17 Ramadan 1379 Hijriah atau 15 Maret 1960. Ini kan agak, ketika kita melihat manuskripnya langsung, ternyata memang nggak secepat itu, nggak mungkin kan pengerjaan mushaf yang sedemikian besarnya cukup hanya 2 tahun, maka agak logikanya itu masuk, 12 tahun. Nah, ini tentu membawa kepada keterangan-keterangan yang lebih lanjut ketika kita telusuri, ternyata ada dinamika-dinamika tersendiri. Nah, ini menarik. Kita coba baca sampingnya, keterangan di sampingnya ini. Oke. Semula berada di Istana Negara, setelah resmi diserahkan kepada Presiden Insinyur Soekarno oleh Kiai Haji Muhammad Wahid Wahab pada tahun 1960 di acara peringatan Nuzulul Quran. Kemudian dipindah ke Masjid Baitur Rahim, Istana Negara. Ini tulisannya tidak beraturan ya. Pada tahun 1972, mushaf ini pernah dipamerkan secara umum dan internasional, pertama di Taman Ismail Marzuki. Kedua, pada peringatan Nuzul Quran di Istana Negara. Ini dari keterangan Kasim Abdurrahman, dokumen pribadi. Siapa Kasim Abdurrahman? Kasim Abdurrahman merupakan keponakan dari penulis mushaf ini, dari Salim Fahri, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, Kasim Abdurrahman merupakan seorang peneliti dari Balai Litbang Kemenak, yang merupakan keponakan dari kerabat dari Salim Fahri, Profesor Salim Fahri, selaku penulis mushaf ini. Jadi setelah penulisan itu selesai 1960, maka penyimpanannya itu nggak hanya disimpan di istana, akan tetapi berpindah tangan, pertama di Istana Negara, kemudian pindah ke masjid yang ada di sekitar Istana Negara. Setelah itu diikutkan di beberapa pameran seperti Taman Ismail Marzuki, dan setiap peringatan Nuzul Quran, maka Al-Quran ini akan ditampilkan kembali. Karena kan
tradisi peringatan nuzulul Quran itu sudah ada sejak dahulu. Yang pertama, Bung Karno itu ada menjabat sebagai presiden ya, itu sudah melakukan peringatan nuzulul Quran. Terus kita, karena tadi variabel yang saya sampaikan itu kan sebagai mushaf kenegaraan. Apa sih mushaf kenegaraan itu? Sebenarnya mushaf kenegaraan ini, istilah ini saya gunakan sendiri karena saya memang belum menemukan istilah ini digunakan oleh peneliti lain sebelumnya ya. Tapi kalau kita melihat dari variabel ini, maka sangat jelas definisinya adalah mushaf Al-Quran yang disalin oleh lembaga negara. Ini sangat simpel. Misalnya seperti mushaf standar Indonesia, mushaf pusaka, dan mushaf Istiqlal. Mushaf standar Indonesia itu mushaf yang kita jadikan rujukan oleh penerbit-penerbit ya. Jadi misalkan penerbit apa gitu mau menerbitkan Al-Quran, maka bentuknya itu mengikuti dari mushaf standar Indonesia. Itu terus juga ada mushaf pusaka dan mushaf Istiqlal. Misalkan ada yang bertanya, apakah mushaf At-Tin yang juga dikerjakan oleh Soeharto, Presiden Soeharto ya, itu juga masuk kepada mushaf kenegaraan? Saya kira tidak, karena itu kan memang secara personal Pak Harto memberikan menyalin Al-Quran sebagai kenang-kenangan atas wafatnya sang istri ya, Butin. Jadi tidak termasuk dalam mushaf kenegaraan, meskipun dibuat sedemikian rupa mewahnya, terus juga melibatkan tokoh-tokoh yang memang membuat mushaf Istiqlal, akan tetapi tidak termasuk dalam kategori mushaf kenegaraan. Nah, secara fisik mushaf pusaka. Secara fisik mushaf pusaka cukup besar ya, tadi sudah saya sampaikan, 100 x 75 cm per halaman, dan ukuran kotak teksnya 80 x 50 cm. Terbagi menjadi 3 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, jilid pertama itu di lobi, itu biasanya yang dipamerkan. Terus yang jilid 2 sama jilid 3 ada di perpustakaan, tepatnya ada di ruangan khusus. Jadi kalau kalian teman-teman semuanya berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah yang sekarang sudah asetnya itu diambil oleh negara, oleh Pak Jokowi ya, yang sebelumnya dikelola oleh kerabat dari Pak Harto, maka teman-teman bisa melihat bagaimana tampilan dari mushaf pusaka ini ya. Sangat menarik saya kira bagi teman-teman, karena penulisannya yakni khot yang ditampilkan juga sangat mendekati kaidah benar ya. Maksudnya meskipun kalau kita bandingkan dengan karya-karya mushaf yang sekarang, tentu kaidah yang digunakan oleh kaligrafer bagus sekarang. Akan tetapi jika kita melihat tahun 1948 saat itu, maka kita akan berpikiran bahwa sang penulis mushaf pusaka memiliki keahlian yang sangat baik, khususnya di naskih ya. Karena bagi teman-teman kaligrafer, naskih itu malah justru salah satu khot yang sulit gitu ya. Karena kelenturannya khas dan seringkali menggunakan pena yang sangat kecil, teman-teman. Nah, terus bahan kertas yang digunakan merupakan karton tebal, sementara iluminasinya bercorak bunga dan tanaman khas Indonesia, termasuk juga corak batik parang. Warna hijau pun cukup dominan di iluminasi ini. Nah, sejarah ringkas, kita ngomongin sejarahnya. Nah, diungkap oleh Abu Bakar Aceh. Nah, ini bukan alam ya, ini dalam Risalah Bangsal Pelaksanaan Quran Pusaka Republik Indonesia. Pada waktu memperingati Hari Nuzul Quran pada tahun yang keempat, ini maksudnya 1948 itu ya pertama-tama, timbullah keinginan dalam hati saya hendak mengadakan sesuatu yang merupakan sejarah, yaitu hendak membuat suatu manuskrip atau tulisan tangan dari Al-Quranul Karim yang kalau Republik menang dalam perjuangannya dapat menjadi syiar dan penghargaannya kepada seluruh kaum muslimin yang turut menyumbangkan tenaganya, dan jikalau terjadi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, maka mushaf yang ditulis itu menjadi saksi bahwa umat Islam li'illah kalimatillah sudah pernah mengangkat senjata hendak mempertahankan diri pada kezaliman. Nah, teman-teman, ini menarik sekali bahwa di buku Risalah Bangsal Pelaksanaan Quran Pusaka yang mana menceritakan bagaimana latar belakang penyalinan mushaf ini, itu disebutkan bahwa memang penyalinan mushaf ini untuk simbol atas perjuangan umat muslim mempertahankan kemerdekaannya. Nah, ini yang sering luput dari teman-teman para pengkaji mushaf ya, bahwa setiap kali membahas manuskrip maka mushaf ini ternyata selalu dilompati gitu, nggak
pernah dibaca, nggak pernah diulas kembali bagaimana bagaimana kondisinya, bagaimana sejarahnya. Alhamdulillah ini merupakan dokumen yang penting yang bisa didapatkan sekarang di Akademia Edu, Khazanah Mushaf Nusantara. Dulu saya mendapatkan dokumen ini dari Pak Ali Akbar, dari peneliti Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, ketika berkunjung saat penelitian. Akan tetapi setelah saya berkunjung ke sana, terus sudah bisa diakses secara online. Teman-teman bisa mendownloadnya secara mudah ya. Jadi dari latar belakangnya ini memiliki kesan bahwa orang Muslim itu memiliki tempat yang memang sangat kuat saat itu dan ingin mengabadikan perjuangannya dalam suatu yang berharga, yang mulia. Tentu yang mulia bagi umat Muslim adalah kitab suci. Salah satunya kitab suci. Kita tahu selain kitab suci ada namanya Masjid Istiqlal ya teman-teman semua. Kalau kita berkunjung ke Jakarta untuk melihat Masjid Istiqlal, itu merupakan salah satu simbol juga atas kemerdekaan Indonesia. Dan ini versi bentuk mushafnya. Sebelum adanya mushaf Istiqlal, mushaf pusaka inilah justru yang secara kesejarahan lebih dekat sebagai simbol perjuangan umat Muslim menghadapi Belanda saat itu. Oke, peran Abu Bakar Aceh. Abu Bakar Aceh mulai menemui tokoh seperti Kiai Haji Sirot Dahlan, putra dari pendiri Muhammadiyah, terus Hasanuddin, bapak dari Fatmawati ya, istri dari Bung Karno. Terus melalui Hasanuddin inilah kabar penyalinan mushaf pusaka sampai pada Presiden Soekarno. Jadi Abu Bakar Aceh ini merupakan cendekiawan awal-awal ya, yang memang aktif memberikan dan menuliskan tentang keilmuan yang pertama-tama tentang sejarah Al-Quran. Itu beliau sangat aktif sekali. Dan saat nuzul Quran, beliaulah yang menulis leaflet, terus kalau sekarang ya buletin lah. Kalau kita ke masjid itu sering dapat buletin. Nah, mungkin peran dari Abu Bakar Aceh itu seperti itu, sering menulis, mencatat tentang keislaman termasuk juga sejarah Al-Quran, terus dibagikan kepada peserta yang ada di nuzul Quran. Saat itu juga ketika ada keinginan, cita-cita untuk membuat atau menyalin mushaf pusaka, maka beliau menemui tokoh-tokoh karena basisnya saat tahun 48 itu dipindah-pindahkan ibu kotanya baik Jakarta, terus dianggap genting dipindah ke Yogyakarta. Nah, posisinya saat di Yogyakarta itu beliau menemui beberapa tokoh, khususnya Muhammadiyah ya, sebagai karena Yogyakarta kan basisnya Muhammadiyah. Nah, ketemu Kiai Haji Sirot Dahlan, terus juga ketemu dari Hasanuddin, bapak dari Fatmawati, sekaligus mertua dari Bung Karno. Nah, ini adalah dokumennya, tercatat 1952, namanya Al-Mashaf, Bangsal Pelaksanaan Quran Pusaka. Di sini tercatat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika menyalin mushaf pusaka. Quran raksasa itu besarnya 1 meter kali 2 meter. Quran itu ditulis dengan tangan, kaligrafi di atas kulit kambing atau bahan lain yang tahan lama. Selain daripada seluruh isi Al-Quran yang 30 juz itu, pada tiap-tiap halaman juznya dihiasi dengan kembang-kembang kebudayaan dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Kulitnya diperbuat daripada kesenian ukiran kulit yang indah dari Indonesia, yang dihiasi dengan kembang-kembang yang bersifat simbolik mengingatkan perjuangan Indonesia. Pada akhir Quran itu dicatat sejarah revolusi rakyat Indonesia. Quran ini ditashihkan oleh ulama-ulama terkemuka di seluruh Indonesia yang menjamin kesempurnaan tulisan Quran itu dengan membubui tanda tangannya pada akhir Quran itu. Quran yang tersebut disimpan di dalam sebuah peti dengan ukuran yang indah menggambarkan kesenian Indonesia. Quran ini akan dipergunakan setahun sekali untuk dibaca pada malam nuzul Quran, pada perjumpaan presiden atau wakil presiden, persumpahan ya, penyumpahan presiden atau wakil presiden, terus juga untuk memberi kesempatan kepada umum untuk membuat klise Quran yang dicetak di Indonesia. Klise itu kalau kita lihat potret gitu, foto zaman dahulu itu kan pakai klise kan. Nah, maka yang dimaksud dari klise ini adalah mushaf ini akan dijadikan sebagai rujukan untuk
penerbitan setelahnya ya tentu. Nah, seperti itu awalnya. Jadi syarat-syarat ini yang ditulis pada tahun 1952 dalam Risalah Bangsa Pengesahan Al-Quran Pusaka ini tercatat sedemikian banyaknya ya syarat-syarat itu. Tentu kalau kita melihat dari syarat-syarat itu, ini terkesan sangat menarik sekali. Akan tetapi ketika kita melihat karyanya nanti dengan dinamika yang ada, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, penulisannya awalnya nih pada tahun 48, ini cerita sedikit mungkin 5 menit lagi, pada tahun 48 itu karena hasratnya yang memang simbolik itu mengadakan acara nuzul Quran dan goresan pertama, maka Bung Hatta dan Bung Karno itu menggoreskan mungkin kalau membangun masjid atau membangun tempat apa itu peletakan batu pertama. Maka di dalam konteks mushaf itu goresan huruf pertama. Ya. Jadi misalkan Bismillah, ya, mbaknya itu yang nulis Bung Karno. Terus ketika nulis Bismi, mimnya, nah itu Bung Hatta. Ceritanya seperti itu. Terus akan tetapi saya telusuri ternyata tidak ada catatan sebelum ditulis oleh Salim Fahri itu siapa yang menulis belum ada. Karena Salim Fahri ini baru direkrut menjadi penulis mushaf ini itu tahun 50-an ke atas. Ya. Ketika itu tahun 49 mengikuti Kongres Muslimin Indonesia karena beliau aktif ya, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara atau Padang saya lupa. Pokoknya daerah Sumatera. Terus juga aktif. Akhirnya naik ke pusat ceritanya seperti itu. Aktif. Terus mengetahui latar belakangnya pernah belajar di Al-Azhar. Terus juga belajar kaligrafi di Mesir, maka goresan tangannya pun diakui oleh ulama-ulama saat itu, termasuk Abu Bakar Aceh. Nah, akan tetapi setelah tahun 48 itu, setelah awal-awal goresan pertama, terjadi agresi militer Belanda dan vakum sampai tahun 50 dan dibentuk dihidup-hidupkan kembali oleh Abu Bakar Aceh. Dan pada tahun 50 disambut baik oleh Menteri Agama Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, akhirnya membuat yayasan Bangsa Pengesanaan. Di situ tercatat di Risalah Bangsa Pengesanaan itu tercatat bagaimana keanggotaannya, bagaimana iurannya, bagaimana dana-dananya seperti itu. Dan setelah itu direkrutlah oleh Salim Fahri ini sebagai kaligrafer ya. Kaligrafer merupakan akademisi alumni Mesir, ditunjuk sebagai penulis mushaf. Mushaf yang selesai itu memang tidak semua syarat terpenuhi. Dari syarat-syarat itu juga sangat jelas kedudukan Al-Quran bertujuan untuk menunjukkan identitas Muslim Indonesia. Jadi ketika pengerjaannya, Salim Fahri ini juga dibantu oleh kerabatnya, koleganya, agar cepat selesai hingga tahun 1960 karena memang ditarget 1960 harus selesai seperti itu. Nah ini adalah covernya ya. Dari ini ukirannya. Ini yang di lantai 2, ini namanya Pak Bubun. Lagi buka yang jilid 2 sama jilid 3. Ini biasanya tentu ketika kita memegang ini bukan dari kulit kambing, tidak seperti apa yang dicita-citakan, tapi ini dari karton biasa. Ini sudah sobek karena dulu tidak ditutup dengan kaca. Sudah sobek karena ada pengunjung megang-megang sobek, megang-megang langsung sobek seperti itu. Dan ini iluminasinya. Tentu kalau melihat iluminasi seperti ini adalah salah satu iluminasi yang mewah saat itu ya. Ini adalah Bung Karno ya, membuka salah satu halaman dari mushaf pusaka. Ini pas nuzulul Quran ya. Oke, demikian kita tutupkan dan kita lanjutkan diskusi teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Zainal. Saya hampir lupa ya, tadi saya sempat melihat PPT-nya dan saya perlu cerita ini. Selain kita silaturahmi di sini ya, kita juga bisa sambung sanad karena Mas Zainal ini juga berhubungan langsung dengan Pak Ali Akbar. Beliau ini seorang peneliti Sayyid Al-Quran. Tentu nggak kalah familiar ya kalau
yang sering mengkaji mushaf pasti kenal sama beliau, Pak Ali Akbar. Kemudian juga beliau juga pernah bertemu langsung, berdiskusi langsung dengan Bu Annabel de Galop. Dia juga salah satu naskah, tapi naskah kuno Nusantara ya, bukan fokus ke mushaf. Kemudian juga Prof. Oman. Jadi anggap saja ini sebagai sambung sanad karena Mas Zainal sanad lah, pernah terlalu jauh. Baru ketemu doang. Ya nggak apa-apa. Nggak, pasti teman-teman juga sudah berhubungan dengan beliau-beliau juga. Sekaligus saya yang belum pernah, jadi oke, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab buat teman-teman semua. Boleh menambah argumentasi ataupun bertanya. Saya persilahkan. Silakan. Ini kalau belum ada dulu nggak apa-apa. Banyak sekali ahli Quran, silakan Mbak Alma, terus siapa lagi ya, Mbak Sherly. Silahkan, kalau Mbak Nufia ini fokus di sini, tapi ikut kajian kami ini luar biasa ya. Kemudian ada Mbak Mufida. Terus nah ini ada Mas Nur Lutfi Faiz. Silahkan. Kalau belum ada, saya dulu ya yang akan bertanya. Ya. Saya tertarik, tapi mohon maaf jika pertanyaan saya ini agak aneh. Jujur saya juga nggak begitu memahami tentang pernaskahan atau mushaf itu. Seperti yang saya tahu, setahu saya yang seadanya ini, dalam naskah itu kan terbagi menjadi berapa? Ada kodikologi kodikologi sama filologi. Nah, kalau filologi itu kan setahu saya memang mengkaji tentang pemahaman teks atau kandungan teks. Kemudian kalau kodikologi itu kan mengkaji tentang sejarah naskah atau penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog gitu. Kemudian yang saya lihat tadi di PPT-nya Mas Zainal itu kan banyak tentang sejarahnya dan katalognya mungkin ya. Kalau misalnya nih, kalau mushaf ditarik ke filologi itu apakah sama dengan penafsiran atau seperti apa? Ini awam banget ya pertanyaannya, mohon maaf. Terima kasih. Ini menarik ini. Ini akan bersambung ke nanti ya, ke kajian-kajian Rosem khususnya. Ini Mas Nur Lutfi Faiz ini kan pernah menulis itu di tafsir Al-Quran.id itu bagaimana tahqiq ya dalam artian filologi ketika membahas terkait mushaf. Nah, sebenarnya kan gini, Rosem secara umum, ini saya bukan berarti menggurui atau apa ya, teman-teman yang senior-senior ini banyak sekali ini. Jadi sebenarnya kan gini, kalau Rosem itu kan secara umum kita tahu Rosem Usmani, Rosem Imla'i seperti itu. Di mushaf-mushaf kuno Indonesia ya, Nusantara khususnya, itu banyaknya adalah mushaf Imla'i. Ini ketika saya belajar kaligrafi saat itu juga bingung apa maksudnya Rosem Usmani, apa Rosem Imla'i gitu, nggak tahu. Karena dulu persepsi saya adalah setiap Al-Qur'an atau mushaf yang ditulis oleh orang Turki, maka itu adalah Rosem Usmani. Karena apa? Dulu pikiran saya adalah Usmani ya, Daulah Usmaniyah itu. Ternyata bukan. Itu dan kita tahu bahwa tulisan-tulisan orang Turki itu kan sangat indah sekali kan. Karena semarak dan dimuliakan. Akan tetapi bukan seperti itu. Yang dimaksud Rosem Usmani adalah penulisan yang merujuk pada Khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, dan Rosem Imla'i adalah penulisan yang memang merujuk pada kaidah bahasa Arab. Teman-teman semua tahu misalkan penulisan Maliki Yaumiddin, Maliki itu kan mimnya ada yang menggunakan alif Maliki, ada yang memang langsung digandeng kan, mim lam kaf. Tapi biasanya kalau kita melihat Al-Qur'an itu alifnya diganti dengan fathah berdiri. Maka itu ciri yang sangat mudah. Akan tetapi nanti dalam pembahasan filologi itu akan lebih jauh ditelusuri dengan metodologi Rosem. Nah, ini yang nanti mungkin akan disampaikan di sesi-sesi berikutnya, khususnya yang dikaji oleh Mas Nur Lutfi Faiz. Nah, ini senior saya baca tulisannya sampai geleng-geleng. Opininya banyak sekali di alif.id, Iqra, terus
terus juga di tafsir Al-Quran sangat banyak sekali. Jadi Mas Nurul Rais ini nanti akan menyampaikan bagaimana Rasul Usmani diimplementasikan dalam tafsir Faidur Rahman. Ini konteksnya tafsir. Akan tetapi kalau yang mushaf langsung, ini ada namanya Mas Iqbal Hafid. Ini bukan guru saya, Masya Allah, yang memang meneliti mushaf kuno ini dari Bali, karena beliau ini kan asalnya entah dari Kalimantan atau dari Bali atau dari Malang ya. Ini dia tapi meneliti tentang Bali dan sekarang domisili di Kalimantan. Terima kasih bro. Nanti akan jelaskan bagaimana mushaf loloan. Nah, ini ya mushaf loloan. Loloan timur Mas bro. Itu ditinjau dari rosemnya. Maka ketika kita membahas tentang filologi, konteksnya adalah mushaf, tidak jauh beda dari rosem. Nah, karena apa? Itu kan penulisannya akan kita lihat nih. Akan lihat apa hubungannya mushaf ini dengan mushaf sebelumnya, mushaf sebelumnya seperti itu. Dalam konteks mushaf pusaka ini sangat menarik. Kalau kita lihat nih, kalau kita buka mushaf pusaka yang 2 kali 1 meter itu, kita buka maka akan seperti mushaf yang Madinah, mushaf Madinah sekarang, mushaf Madinah yang Usman Toha. Oh, ini kan ternyata setelah saya telusuri dari segi ta'rif bihadzal mushaf atau deskripsi mushafnya itu seperti yang ada pada tahun 19 astagfirullahaladzim. Saya lupa lagi. Nantilah. Pokoknya yang di Mesir. Teman-teman mungkin ada yang tahu, boleh nanti menambahkan. Ya di Mesir. Nah, itu yang memang pertama kali cetak langsung banyak ya dengan Qiraah Hafiz an Asim itu yang disebarluaskan. Maka mushaf ini sama persis. Ini juga nggak jauh beda karena memang latar belakang dari penulisnya itu studinya dari Mesir gitu. Jadi nggak heran juga. Ini kan termasuk mushaf sudut yang karya lokal pertama. Ini kan mushaf sudut kalau kita tahu adalah pertama. Kalau yang sangat familiar kan teman-teman mungkin ini ya mushaf pojok Menara Kudus yang digunakan oleh Hafidhullah. Nah, tapi kalau yang ini kalau mushaf yang dari Kudus, Menara Kudus itu kan sebenarnya cetakan yang awalnya penulisnya adalah orang Turki. Ini banyak dikaji juga, sudah ada beberapa kajiannya bahwa bukan tulisan orang Kudus atau bukan orang Indonesia ya, orang Turki yang memang dijadikan rujukan oleh Mbak Arwani saat itu. Nah, sedangkan mushaf pusaka ini itu merujuk ke sana. Sudah Quran sudut dan juga memang khas lah. Kalau sekarang kan semua Quran hampir rata-rata Quran sudut. Demikian. Terima kasih Nia sudah bergabung. Ini pemikir IMM Muhammadiyah dan Usuluddin. Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain. Nah, ini ada teman saya, Mas Rois ya. Dia Mas Rois, monggo silakan memberikan tanggapan karena ini juga praktisi ya, kaligrafer ini. Iya. Silakan. Silakan Mas Rois. Dia dari Surabaya. Surabaya asli. Silakan Mas Rois. Nggak ada ya dia. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertambah apa ya? Yang ingin memberikan argumentasinya ataupun bertanya. Yang pengen berbagi juga nggak apa-apa. Ini masih 1 menit. 1 menit. Oke. Monggo. Ya, saya Kak, izin ya Kak. Oke. Terima kasih. Oke. Baik, mohon maaf tidak menghidupkan video, masih ada anak kecil gitu ya. Salam buat Ugi. Mungkin saya ketinggalan informasi terkait apa yang disampaikan oleh Zainal pada malam hari ini. Tetapi saya ini sih ingin tahu sebenarnya Kak, apa yang membuat
kakak tertarik untuk meneliti permushafan di Indonesia? Karena memang saya lihat gitu kan, kalau di Indonesia itu belum banyak gitu. Ini kan ranahnya itu di filologi. Belum banyak gitu di kalangan kita yang mau mengkaji soal permushafan ini. Padahal ini kan termasuk kitab klasik, kemudian kitab yang kita pakai dan sudah jadi pada saat ini. Tetapi sebelum jadi itu kan banyak sekali temuan-temuan, salah satunya mushaf yang disebutkan oleh teman-teman di sini. Nah, apa itu yang membuat tertarik Kak Zainal sendiri terhadap meneliti tentang permushafan? Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaannya keren sekali, mungkin mewakili dari teman-teman semuanya. Jadi gini, teman-teman mungkin pernah melihat selain viralnya Al-Quran merah yang tahun 2018 yang dianggap sesat, juga pernah mungkin melihat pemberitaan kayaknya dari Republika 2019 lalu ketika ada musyawarah ulama Al-Quran. Nah, setelah itu ada pemberitaan bahwa 30 berapa atau 20 berapa kata dalam Al-Quran akan dirubah. Itu kan sangat fatal sekali itu. Itu pemikiran, itu kan bagi kita mungkin ini wartawannya ini bagaimana masa Al-Quran dalam Al-Quran akan dirubah. Itu kan enggak. Jadi itu karena mungkin kekurangan ketika mungkin wartawannya mengikuti musyawarah di situ mungkin. Nah, sehingga mencatatnya. Tetapi kan dalam konteks ini dia tidak tahu apa yang dirubah, apakah itu rujukan dari rasulnya ataukah tanda wakafnya atau tanda apanya. Ini kan bagian dari ulumul Quran yang seringkali diluput, diabaikan ya. Seringkali luput, seringkali abai ya, teman-teman semuanya. Kita itu kan nggak pernah tahu, nggak pernah diajarkan bahwa ketika kita belajar di TPQ itu kita nggak pernah tahu kita mengikuti qiraat siapa. Kita nggak pernah tahu. Mungkin teman-teman baru tahu ketika belajar ulumul Quran yang kuliah di IAT mungkin ya, bahwa oh iya ilmu Quran yang digunakan di Indonesia menggunakan Hafiz An-Asyim. Itu kan mungkin baru tahu. Tapi kalau kita dari segi fikih itu sangat tahu bahwa mungkin di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Nah, ini kan pengenalan yang sifatnya dasar seperti itu saya kira perlu ditumbuhkan agar teman-teman secara yang memang tidak berkecimpung di dunia akademik itu sudah biasa mendengar istilah-istilah yang maka wartawan-wartawan seperti itu kan sangat riskan sekali kan. Nah, itu yang makanya perlu kita terus sosialisasikan, terus kaji dan mengkaji. Tempo hari yang lalu saya juga komunikasi dengan Pak Ali Akbar dan Pak Abdul Hakim, salah satu peneliti di Lajnah Pembahasan Mushaf Al-Quran. Saya bertanya melalui telepon, bagaimana Pak aslinya roadmap dari LPMG ini? Apakah hanya akan menguraikan apa itu rosem, apa itu wakaf, apa rujukan Mushaf Al-Quran terkait Makkiyah Madaniyah, terus jumlah ayatnya itu merujuk imam siapa, apakah hanya akan selesai pada itu? Gitu. Ternyata enggak. Jadi sangat fleksibel sekali perkembangan kajian Mushaf Al-Quran, sangat fleksibel karena kan terbagi dua ya, kodeks dan juga ulumul Quran. Ini sangat beriringan dan memang memberikan semarak yang sangat wah lah. Kalau ulumul Quran itu mungkin basicnya anak-anak IAT, tapi yang memang kodeks yakni fisik dari mushaf itu sendiri, maka teman-teman yang dari adab, dari seni itu tugasnya. Jadi mengurai bagaimana seni iluminasinya, bagaimana bahan-bahan penggunaannya, bahkan tinta yang digunakan itu apa, itu dari sisi kodikologinya. Nah, ketika beriringan seperti itu, kata Pak Ali Akbar dan juga Pak Abdul Hakim, ternyata roadmap di Lajnah Pentasyam Mushaf Al-Quran itu masih sangat panjang agar mampu mengidentifikasi akar dari mushaf Al-Quran. Kan saat ini ketika kita melihat mushaf standar ya, mushaf standar itu di belakangnya kan sudah ada itu keterangan ta'rif bihadzal mushaf, itu dijelaskan ini mengikuti rosem ini, mengikuti dobetnya, mengikuti hitungan ini, mengikuti wakafnya ini, imam ini, gitu kan. Nah, itu kan nggak mungkin asal ditulis mengikuti mushaf mana, itu nggak mungkin, karena ini kan lembaga yang memang berbasis akar sejarah ya, maka dilacak bagaimana mushaf-mushaf Nusantara dahulu. Karena kan sebelum adanya mushaf standar yang sekarang itu banyak sekali varian-varian mushaf ya. Kalau kita lihat inilah
nenek-nenek kita itu kan mushaf-mushafnya masih mushaf yang tebal, itu Bombay. Terus kalau kita lebih identik dengan mushaf pojok yang tulisannya ramping. Nah, itu semua kan pasti dari pihak Lajnah Pentasyahan Mushaf Al-Quran, biar orang belajar Al-Quran ketika membaca nih, itu nggak salah-salah, apakah ini dibaca panjang, apakah ini dibaca pendek, maka diseragamkan. Nah, akar dari penyeragaman itu digali dan digali dari mushaf-mushaf kuno. Ceritanya seperti itu, dan masih panjang untuk finishnya itu. Biar tidak sendirian LPMK, maka teman-teman sarjana Al-Quran dan juga teman-teman sarjana yang memahami kaligrafi, filologi, kodikologi harus turun tangan, saya kira. Oke, menarik sekali. Jadi ini bagus ya, Mas. Maksudnya teman-teman ini kan dari berbagai background yang berbeda-beda, meskipun sama-sama mengkaji tentang mushaf. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa mereka punya concern masing-masing. Gitu. Terima kasih untuk Bania. Mungkin untuk Mas Nur Lutfi, karena jujur saya juga jujur geleng-geleng kalau melihat tulisan, kalau membaca tulisannya Mas Nur Lutfi. Mungkin bisa kasih komentar ataupun argumentasi, karena sudah lama saya nggak mendengar suaranya Mas Nur Lutfi ya. Monggo Mas. Sepertinya beliau nggak ada nih. Oke, kita lanjut yang lain saja. Oke, saya kira ini cukup ya teman-teman ya. Ini sudah 21.51. Mungkin kajian ini biar terus buatan-buatan ini masih nyambi kegiatan pondok. Terima kasih Mas Nur Lutfi Faiz. Mohon maaf mengganggu. Mantap, ini masih tetap kegiatan di pondok. Semoga teman-teman semuanya ini sangat terbuka ya teman-teman, setelah adanya diskusi ini. Mungkin setelah Lebaran, siapa tahu bisa berlanjut, mohon dukungannya. Siapa tahu ya, juga ikhtiar kecil dari kita yang masih kecil. Jadi jangan terlalu ekspektasi tinggi. Semoga apa yang kita sampaikan juga bermanfaat meskipun itu kecil. Saya kira demikian. Saya mohon maaf undur diri. Besok Mbak Mufidah ya, terus Mbak Mufidah di sini masih. Mbak Mufidah, besok siap Mbak Mufidah? Iya Mas, siap Mas. Siap, terima kasih. Ini besok akan menyampaikan bagaimana keragaman mushaf Kutai Kartanegara. Sangat menarik sekali tentu. Kita tunggu besok ulasannya, dan Sabtu Mas Iqbal Hafid. Setelah itu minggunya Mas Nur Lutfi Faiz. Demikian saya tutup pada diskusi malam hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.